Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah maba'du. Pemirsa Wesal TV, apa kabar Anda di rumah? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Berbahagia sekali saya Aidin Alaik Bahtiar bisa menjumpai Anda pemirsa dalam kesempatan yang insya Allah berkahi, yakni pada hari Jumat, di mana kami hadir ke hadapan Anda kali ini dalam program Talkshow Lembaga Pendidikan yang dipersembahkan oleh Yayasan Mawadah Indonesia bekerja sama dengan Wesal TV. Dan di studio Wesal TV sudah ada dua Ustadz narasumber. Yang pertama sebelah kanan paling jauh dari saya ada Ustadz Abdurrahim SPD. Beliau adalah Kepala Litbang SMA Future Gate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di tengah-tengah kami ada Ustadz Rizky Aji SSI MM. Beliau adalah Kepala Asrama SMA Future Gate Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa Wesal TV yang berbahagia, acara ini hadir alhamdulillah pada setiap hari Rabu pukul 1 hingga pukul 2 siang dan hari Jumat pukul 10 hingga pukul 11 siang. Dan acara ini menghadirkan narasumber dari Lembaga Pendidikan Islam Indonesia, tentunya untuk memberikan informasi yang akurat kepada Anda, karena sebentar lagi ya akhir tahun ajaran selesai dan akan dibuka tahun ajaran baru 2020-2021. Makanya acara ini menghadirkan ustadz-ustadz narasumber dari Lembaga Pendidikan Islam Indonesia di Indonesia, maksud saya, yang bisa memberikan kepada Anda wawasan dan rekomendasi pilihan untuk Anda, untuk Anda melanjutkan sekolah. Seperti kali ini dari SMA Future Gate. Ini sebuah SMA Islam yang ada di Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan moto The Smart Way for Better Future. Masya Allah ya. Jadi cara yang cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik. Itu bahasa saya. Baik, ya kita ke Ustadz Abdurrahim dan Ustadz Rizky Aji. Jazakumullah khairan sudah hadir di studio Wesal TV ya. SMA Future Gate ini ada di Kota Bekasi, benar ya? Nah, ini pada siapa dulu nih? Ustadz Ibrahim. Ustadz, ini SMA sudah berapa lama sebenarnya? kita berdiri tahun 2011. 2011. Untuk yang putranya. Kemudian putra putri. Putra putri. Kita punya dua sekolah, putra putri. 2011 itu yang putra, setahun kemudian 2012 itu baru yang putri. Setelah itu tahun 2018 baru kita membuka yang putri tapi full day. Oke, ini dari namanya kan ke Inggris-Inggrisan ya. Tapi ini bahwa ini benar sekolah Islam ya, Ustaz? Nah, Ustaz. Sekolah Islam. Sekolah Islam bermanhaj salaf. Bermanhaj salaf, sunnah jamaah ya. Jadi walaupun namanya memakai bahasa Inggris, tapi tetap program-programnya yang Islam gitu ya. Oke. SMA ini pemirsa Wesal TV ada di Kota Bekasi dan ternyata membuka untuk ikhwan dan akhwat, untuk putra dan putri. Kampusnya sama gimana, Ustaz? Kampusnya kita ada 3 lokasi. Yang pertama yang putra itu boarding dan full day-nya di Jalan Yudhistira. Kemudian sekitar 5 kilo itu ada kampus putri yang boarding di Jalan Ratna. Agak kurang lebih 500 meter lagi itu ada kampus putri yang full day schoolnya. Seperti itu. Jadi ada 3 kampus kita. Iya. Nah, pemirsa Wesal TV yang berbahagia, ternyata dari sisi namanya aja ya sudah berbeda. Nah, tentunya ini muatannya pun berbeda dengan kebanyakan SMA-SMA pada umumnya. Bagi Anda khususnya yang ada di Jabodetabek, baik Anda laki-laki maupun perempuan, Anda bisa melanjutkan sekolah ke SMA Future Gate karena SMA ini memiliki banyak program strategis, program unggulan. Nah, kita akan berbincang juga dengan beliau, ada Ustadz Rizky Aji. Baik, ini tadi dijelaskan oleh Ustadz Abdurrahim juga, ini SMA sebenarnya SMA Islam walaupun namanya katakanlah tidak Islami gitu, tapi Inggris ya. Nah, sebenarnya tadi terus Anum juga menegaskan enggak, ini sekolah Islam bermanhaj salaf gitu.
apa sih yang dipelajari di sekolah ini sehingga ini merupakan sekolah Islam? Pada umumnya kita menginduk kepada kurikulum Departemen Pendidikan Nasional. Sekolah kita sudah akreditasi A dan Akreditasi sudah A. akreditasi A 2 kali. Kita sudah akreditasi 2 kali. Nah, ini sekolah formal juga ya? Sekolah formal, ijazahnya juga ijazah formal. Lalu kita juga menerima jalur undangan juga dari PTN di Indonesia. Oke. Siswa-siswa kita juga yang diterima di PTN ya layaknya sekolah-sekolah SMA negeri yang lain yang memang menggunakan kurikulum yang diampu oleh Departemen Pendidikan. Selain itu juga memang sekolah kita seperti sekolah yang lain. Kalau mungkin sekolah-sekolah yang lain itu ada jurusan IPA atau IPS saja, atau IPA dan IPS. Di sekolah kami ada jurusan satu lagi, jurusan bahasa, yang memang masih ada izin dari pemerintah untuk membuka jurusan bahasa. Namun jurusan bahasa di sini adalah jurusan bahasa dengan pendekatan diniyah atau Islamic Studies yang lebih kita kedepankan di sana. Oke. Nah, ini kan penjurusan untuk sekolah zaman sekarang dari kelas berapa sih? Penjurusan sekarang dari kelas 10. Kelas 10. Berarti kelas 1 Kelas 1, SMA. ya. Kelas 1. Jadi dari kelas 1 itu, dari kelas 10 penjurusan itu pertama kita agak selektif juga dalam memberikan penjurusan kepada para siswa. Mungkin kalau sekolah-sekolah yang lain minatnya kemana langsung bisa diarahkan ke sana. Kalau di kita itu biasanya dari pihak siswanya mengajukan dia mau ngambil jurusan apa. Orang tuanya mau ngambil jurusan apa, setelah itu ada tes psikotes seperti biasa, lalu yang berikutnya nanti ada interview. Nah, ketika di interview nanti akan dilihat bagaimana potensinya, bagaimana perkembangan minat dan bakatnya. Selain itu juga kita akan mewawancarai masa depannya seperti apa, punya life plan atau tidak. Baru setelah itu kita putuskan apakah dia layak masuk IPA, IPS atau bahasa. Jadi bukan karena semata-mata siswa itu sendiri yang menginginkan masuk jurusan, tapi sekolah mencoba untuk mengarahkan siswa agar memilih jurusan tepat sesuai dengan apa yang sebenarnya dia butuhkan, bukan yang dia inginkan. Gitu. Baik. Ustadz Abdurrahim, secara umum nih, ini ternyata penjurusan itu di kelas 1 ya. Kelas 1, Sedangkan tadi Islamic Studies tadi ini dominan ada di kelas bahasa. Nah, lalu di mana sisi pelajaran Islamnya ini? Karena IPA IPS kan tidak ada Islamic Studies-nya, padahal dari kelas 1 nih penjurusan. Sebenarnya ada untuk yang Islamic Studies ini gitu ya. Untuk di jurusan IPA dan IPS mungkin bobotnya itu tidak sebanyak di jurusan bahasa. Gitu. Tetap ada gitu kan. Ini full day school atau apa sih? Full day school dan pelajaran boarding. Islamnya ibaratnya dirasa cukup waktunya itu cukup gitu. Full day school dan boarding. Kegiatan untuk KBM-nya memang kita dari jam 7 ya, jam 7.10 sampai dengan jam 16. Jam 4 sore. Jam 4 sore, kemudian yang full day itu IPA, pulang, IPS, bahasa IPA, IPS semua. dan bahasa gitu. Oke. Kemudian untuk yang boardingnya itu biasanya istirahat tuh dari Istirahat. jam 4 sore sampai jam 6 sore. Oke, berarti ini ada boardingnya juga ya? Betul sekali. Boarding dan reguler atau full day-nya banyakan mana nih? Boarding terbatas. Setiap satu angkatan kita buka boarding hanya 15 siswa saja. 15 siswa. 15 siswa saja. Sedangkan untuk full day kuotanya bisa sampai dengan 90 orang. Oke, berarti yang 15 ini bisa jadi dari luar kota ya? Justru kita tidak membuka boarding untuk siswa dari luar kota. Karena memang kita mengkhususkan boardingnya itu setiap sepekan sekali pulang. Nah, ini unik. Setiap sepekan sekali pulang. Weekend pulang. Weekend pulang. Jadi Wajib pulang. Iya, wajib pulang. Karena apa? Karena kita mengasuh atau mendidik siswa laki-laki. Ini yang Ini laki-laki. berarti siswanya dari Bekasi semua atau gimana? Bekasi, Jakarta, Bogor, Tangerang, tapi pulang di akhir pekan. Agar apa? Agar mereka tetap bisa melanjutkan silaturahmi di keluarganya. Birrul Walidain Birrul juga. Walidain. Karena kalau di asrama terus kapan Birrul Walidain? Jangan sampai mereka kenal ilmu tapi mereka nggak kenal saudara. Iya. Itu muskil. Jadi sekali mengamalkan gitu ya. Iya, betul. Berarti tiap weekend Pulang. hari Sabtu Ahad Jumat, atau kita Jumat sore udah pulang. Jumat sore sudah dibolehkan pulang. Senin Oh, berarti pagi. ini sekolahnya 5 hari ya, Senin sampai Senin sampai dengan Jumat. Termasuk yang boarding juga Senin sampai Jumat. Sabtu Ahad, Sabtu Ahad mereka pulang. Oke. Fix. Jadi Sabtu Ahad mereka di rumah. Sabtu boarding? Ahad mereka di rumah sampai dengan Ahad malam juga masih di rumah. Senin pagi baru biasanya mereka datang ke sekolah. Oke. Sekalian ikut yang reguler, yang full day ya seperti biasa. Nanti yang full day pulang mereka nginep di sekolah. Memang pemirsa, saya tinggal tidak jauh dari Bekasi. Saya ada di Depok. Kebetulan saya punya kenalan juga, ternyata beliau adalah orang tua yang anaknya di
Future Gate. Future Gate. Loh Pak, kok Pak agak siangan ke kantor? Iya saya habis ngantar anak saya. Loh kok diantar? Emang kemana gitu kan? Ngantar sekolah katanya. Emang kemana ke Future Gate? Oh mungkin dia yang boarding mungkin Iya, dia boarding. Jadi Sabtu Ahad pulang ke Depok, baru kemudian Senin sampai Jumat kembali belajar. Ini berarti sebenarnya ada kegiatan apa nih Ustadz Abdul Rahim untuk yang boarding ini? Untuk kegiatan boarding, kegiatan kesantrian ya. Dan jam 4, oke jam 4 istirahat dulu. Sampai maghrib. Ada maghrib mereka sudah mulai kegiatan sampai dengan jam 9 malam ya. Ini 9 malam beliau ini adalah asramanya. Ya, betul sekali. Ini dari ba'da maghrib sampai 9 malam apa? Ba'da maghrib kita ada jadwal pelajaran juga biasanya. Dari ba'da maghrib umum dari hari Senin sampai dengan hari Kamis ya, karena Jumat udah pulang. Dari ba'da maghrib itu hari Senin sampai dengan hari Kamis biasanya adalah murojaah atau hafalan Quran, tahfidz Quran. Tahfidz ini untuk semua siswa apa untuk yang boarding aja? Kalau semua siswa semua wajib, tapi di boarding akan kita tambah lebih intens dan kita tambahkan jumlah hafalannya. Mungkin kalau target kita di full day hanya 5 juz, harapan kita di boarding itu lebih dari itu ya 10 sampai 15 juz gitu. Karena kan memang sekolah kita bukan sekolah yang mengkhususkan untuk tahfidz saja. Nah, ini memang sekolah umum ya. Memang sekolah umum gitu. Tapi tahfidz ada pelajaran tambahan saja, tidak se-intens yang di pesantren ya. Betul. Ustadz Abdul Rahim, kenapa kemudian ada reguler atau ada full day, ada juga tadi boarding? Kok nggak semuanya boarding saja gitu? Kan enak tuh ngumpul siang malam di situ. Ya, juga gitu. Ya, sebenarnya yang full day itu gitu ya, itu mewakili anak-anak yang sekolahnya tinggalnya di sekitar sekolah gitu kan, yang mereka tidak mau pesantren tapi ingin full day gitu. Nah, yang boarding itu kita fasilitasi untuk anak-anak yang dari pesantren tapi dia tetap pengen pesantrennya gitu, seperti itu. Jadi kita mencoba memfasilitasi dua-duanya seperti itu. Tapi kok ininya Ustaz, perbandingan jumlahnya kok timpang sekali? Ya karena kita realistis melihat jumlah luas wilayah yang kita punya tidak terlalu besar. Oleh karena itu di tahun ajaran depan insya Allah kita beberapa di antara kita buka cabang Future Gate 2 di beberapa tempat. Di antaranya yang sudah ada itu adalah di Mafaza ya, Mafaza Cimiuk gitu di daerah Garut kita sudah khususkan untuk boarding. Sudah jalan. Sudah jalan. Sudah jalan yang di Mafaza dan yang berikutnya kita juga insya Allah akan buka di wilayah Banjaran di Bandung. Nah, itu khusus boarding semua memang. Jadi yang dari Depok bisa sekolah di sana kalau bisa. Dengan boarding. kurikulum yang sama, dengan pengajar yang mungkin nanti akan. Tapi nggak seminggu sekali dipulangkan kan? Enggak. Repot dong kalau dari Garut. Jauh. Iya. Jadi bagi Anda pemirsa Wasal, nah ini mohon maaf, ini yang ditayangkan adalah beberapa kegiatan siswa ya. Ini kegiatan apel pagi. Ini gedung sekolah kita dilihat dari atas. Ini kampus Putra ya gitu. Kampus Putra. Karena kampus Putri beda lagi. Nah, ini adalah kegiatan. Ini kegiatan sehari-hari. Iya, kegiatan sehari-hari. Biasa siswa kita di taman, ngumpul-ngumpul, makan, dan siang. Belajarnya ini bisa jadi di luar ya? Banget, bisa jadi kelas gitu. Iya. Kadang kita belajar di sini juga. Kita sebutnya DPR katanya. DPR di bawah pemerintah. Iya, itu akronimnya khas ya di mana DPR. Baik, jadi pendidikan Islamnya itu ini saya masih perlu kita pemirsa ya? Penjurusan dari kelas 1 ternyata zaman sekarang SMA-nya. Ada jurusan IPA, IPS dan jurusan bahasa dari kelas 1 SMA, dan di bahasa ini uniknya jurusan bahasa di SMA Future Gate ternyata mengandung juga pelajaran Islamic Studies tadi. Iya, betul. Nah, bagaimana dengan IPA dan IPS ini? Berarti tidak mendapatkan pelajaran Islam dong? Di IPA dan IPS kita beberapa tahun belakangan ini memang sudah mencoba untuk membuat modul sendiri. Di mana modul yang kita buat selaras dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik. Tapi di dalamnya kita mencoba mengintegrasikan dengan nilai-nilai Islamic worldview atau sudut pandang Islam. Contohnya misalkan dalam pelajaran sejarah gitu. Ketika kolonialisme dan imperialisme, di situ biasanya tidak
melibatkan di mana posisi umat Islam ketika kolonialisme dan imperialisme. Di situ kita masukkan bahwasanya ada pejuang-pejuang Islam yang ikut mempertahankan kemerdekaan. Bagaimana pejuang-pejuang Islam juga memperjuangkan dalam sidang PPKI untuk masuk kepada Piagam Jakarta lalu menjadi Pancasila. Itu nggak disebut memang. Kalau di kurikulum pada umumnya yang seperti itu nggak ada. Oke. Selain itu misalkan karena saya juga guru sejarah gitu ya, paling sejarah aja gitu kita integrasikan ya. Pelaku juga ya. Misalkan tentang bagaimana teori terjadinya alam semesta. Nah, kita masukkan bagaimana Al-Qur'an berbicara tentang terjadinya alam semesta. Itu kan dan itu ada di modul. Itu ada di modul. Bukan hanya penjelasan dari guru saja. Bukan hanya penjelasan guru, itu ada di modul dan beberapa di antaranya karena itu ada di modul kita gunakan juga sebagai soal ujian. Kita masukkan soal ujian. Jadi sejauh mana tingkat pemahaman siswa. Kan sekarang basicnya ujian itu kan HOTS ya, high order thinking skill. Jadi memahami Al-Quran dan Sunnah juga merupakan high order thinking skill sebenarnya. Oke, baik. Iya, ternyata berarti yang IPA dan IPS pun tetap mendapat suntikan asupan materi-materi keislaman walaupun pelajarannya umum. Ya, ini uniknya di SMA Future Date. Ternyata gurunya kerajinan. Udah ada modul dari Diknas tetap ditambahin nilai-nilai Islami. Tapi ini adalah memang menjadi semacam cita-cita juga dan agar identitas Islam itu tidak hilang dari identitas Islam, apalagi memang sekolah ini bermanhaj Ahlus Sunnah. Baik pemirsa Wasal TV yang berbahagia, kita akan jeda. Sebelum jeda saya sampaikan kepada Anda, kalau Anda ingin berpartisipasi di acara ini untuk bertanya kepada narasumber kita tentang SMA Future Gate, silakan sampaikan dalam bentuk pesan singkat dan pesan WhatsApp ke nomor 0822 satunya 5 kali 11111 036. Baik, jangan mana-mana, insyaallah setelah jeda iklan berikut ini kami akan segera kembali. Tetap bersama Wisal TV. مدرسة بوابة المستقبل الثالث